Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teteh semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bersama dengan Ibu Rika kembali di kegiatan Ekskul Tata Boga ya. Nah, teteh semua, di Ekskul Tata Boga kali ini ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan ya. Oke, yang pertama nanti Ibu akan menyampaikan bagaimana tips atau cara kita memilih kemudian memilah makanan dan minuman yang sehat, yang halal dan juga baik buat tubuh kita dan juga keluarga kita ya. Kemudian nanti yang kedua, Ibu akan menyampaikan tentang bagaimana kita mengenal 4 macam bumbu dasar dari masakan Indonesia ya. Karena di pertemuan sebelumnya, di perkenalan Tata Boga sebelumnya, itu udah Ibu sampaikan bahwa kita akan mengolah tentang 4 macam bumbu dasar. Baik, teteh semua, mari kita simak berikut ini. Baik, teteh. Nah, saat ini Ibu akan sampaikan tipsnya bagaimana kita memilih makanan dan minuman yang baik, yang halal, juga sehat buat keluarga ya, buat kita juga. Terkadang kita inginkan bahwa makanan yang kita asupkan itu dalam tubuh kita atau kita makan itu adalah makanan yang mungkin enak ya, mengenyangkan, kemudian ya lezat gitu ya, tanpa memilah dan memilih bahwa itu baik untuk tubuh kita atau tidak. Nah, seperti di dalam Al-Quran ya, di surah Al-Baqarah 168 disebutkan tentang bagaimana kita cara memilih makanan yang baik. Juga ada di surah Al-Maidah ya, bagaimana makanan itu akan memberikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan meningkatkan ibadah kita, ruhiyah kita, juga keimanan kita kepada Allah gitu ya. Nah, untuk kali ini salah satu tips yang pertama ketika kita memilih makanan, misalnya yang diutamakan adalah yang pertama, bahwa makanan atau minuman ini memiliki 3 hal. Apa itu 3 halnya? Yang pertama, makanan ini adalah makanan yang berasal dari sumber yang halal atau sumber yang baik. Yang kedua, bahwa makanan ini berupa makanan yang tidak mengandung bahan kimia pengawet yang sangat berpengaruh pada tubuh kita, juga kesehatan. Kemudian yang ketiga, juga makanan atau minuman yang setidaknya bukan hanya pengolahannya saja, tapi juga dalam penyajiannya, juga dalam kemasannya juga ada sertifikasi atau kehalalan yang diberikan oleh lembaga yang tentunya di sini adalah Majelis Ulama Indonesia. Ya, salah satu hal yang harus kita ingat bahwa di dalam Al-Quran pun disampaikan bahwa makanan itu tidak hanya bentuknya halal, tapi juga baik ya. Makanya halal dan thayyiban ya. Juga berkah, artinya berkah buat kita gitu ya. Termasuk misalnya salah satu, ketika kita berbelanja di supermarket atau swalayan, kita menemukan sebuah kemasan produk gitu ya. Nah, kita datang, kemudian yang pertama kita lakukan apa? Yang pertama kita lakukan adalah melihat dari komposisi dari kandungan vitamin maupun dari mineral yang ada di dalam makanan tersebut gitu ya. Nah, misalnya kita membeli sebuah kotak susu, maka yang kita lihat utama adalah kandungan yang terbanyak yaitu susu, bukan gula atau air, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang keduanya, ketika melihat produk tersebut, kita lihat juga ada label halal atau tidak gitu ya. Sekarang sudah marak sekali label halal yang digunakan secara palsu, artinya tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan MUI. Biasanya untuk pelabelan halal ini tanda atau logonya itu tertentu gitu ya, bukan seperti ada tulisan halal biasa, tapi di situ ada Majelis Ulama Indonesia ya, warna hijau dan bentuknya itu ada tulisan Arabnya di sekelilingnya. Nah gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita memilih barang tersebut atau produk tersebut, kita lihat tanggal produksi dan tanggal kadaluarsanya gitu ya. Tanggal kadaluarsanya, karena itu juga akan berpengaruh gitu ya. Jangan langsung ambil aja, tapi kita lihat dulu. Kemudian yang keempat, kita lihat juga kandungan dari bahan-bahan pembuat produk tersebut. Bisa jadi di supermarket juga ada tersedia bahan yang sifatnya baik atau tapi belum tentu halal. Contohnya ada yang misalnya di situ mengandung jenis dari
minyak misalnya, ada animal oil atau minyak yang terbuat dari hewan, atau lemak nabati gitu ya. Atau mungkin ketika kita memilih coklat atau susu, itu kita lihat apakah dia mengandung pengemulsi tertentu, apakah terbuat dari turunannya, zatnya dari turunan emulsi hewan atau dari tumbuhan gitu ya. Contoh sederhana biasa yang paling kita suka apa? Coklat misalnya. Kalau coklat itu kita lihat apakah ada soya lecithinnya. Soya lecithin itu adalah kandungan dari kedelai. Nah, kalau ada soya itu artinya kacang atau kedelai ya, makanya lecithinnya bisa terbuat dari, ada dua macam. Kandungannya itu dari tumbuhan, lemaknya ada nabati, yang keduanya adalah dari hewani. Nah, yang paling rentan di dalam usaha atau produksi sebuah perusahaan makanan coklat itu yang digunakan biasanya ada ya lecithinnya, yaitu anak sapi muda ya, ataupun biasanya dari bahan yang namanya babi. Nah, ini yang harus dihati-hatikan. Begitu juga termasuk bahan-bahan makanan yang lain. Ada label misalnya ham, pork. Nah, itu tolong dihindari karena itu mengandung dari bahan yang namanya non halal gitu ya, seperti itu, atau yang tidak disarankan. Nah, selanjutnya apa saja yang terkait dengan makanan yang harus kita pilih? Sama seperti misalnya yang mengandung zat pengawet ya, banyak gitu ya. Kita lihat contoh sederhana yang paling kita suka apa, yang paling gampang dibuat di rumah apa, misalnya mie instan ya kan. Mie instan ini sebenarnya boleh dikonsumsi tapi tidak berlebihan dalam 1 pekan gitu ya, tidak berlebihan. Kenapa? Karena di sana sudah terakumulasi dengan bahan-bahan yang sifatnya pengawet dan kimia. Begitu juga minuman ya, minuman juga ada yang biasanya supaya lebih awet digunakan natrium benzoat misalnya gitu, karena itu untuk lebih mengawetkan dari sebuah minuman. Nah, memang baiknya atau sebaiknya kita sebagai seorang muslim atau seorang mukmin itu harus banyak lebih cerdas memilih makanan dan minuman, bukan hanya saja halal, tapi juga baik buat kesehatan kita, juga berkah buat ibadah kita. Nah, Teteh, satu lagi mungkin, kalau kaitan dengan kandungan makanan, apakah itu baik untuk kita termasuk kesehatan kita adalah bagaimana kita, misalnya kalau makan asam jangan terlalu asam ya, makanan pedas jangan terlalu pedas gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena itu berpengaruh juga pada kesehatan fisik kita semua, karena kalau fisik kita lemah maka ibadah kita pun akan berkurang. Itu saja mungkin tips dari Ibu. Nanti kita lanjutkan dengan tips mengenal bumbu dan cara pengolahannya. Baiklah, Teteh sekalian, untuk sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit dan menyampaikan tentang 4 macam bumbu dasar dalam masakan, khususnya masakan Indonesia. Nah, yang pertama ini Ibu akan sampaikan pertama bumbu dasarnya, yaitu berwarna putih. Nah, bumbu dasar warna putih apa saja sih? Bumbu dasar warna putih ini terbuat dari bawang merah, bawang putih, kemiri, kemudian lengkuas, kemudian ada garam, gula pasir, dan ini dihaluskan dengan menggunakan blender dan diberikan minyak goreng sedikit. Nah, setelah itu bisa nanti ditumis untuk masakan. Bumbu putih ini digunakan biasanya untuk membuat opor ayam, ya, soto, dan tumisan lainnya. Selanjutnya yaitu bumbu dasar berwarna kuning. Bumbu dasar warna kuning ini apa saja ya? Bumbu dasar warna kuning ini yaitu terdiri dari bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, lada atau merica, lengkuas, gula, dan garam. Dan untuk menghaluskannya kita bisa menggunakan minyak goreng di blender, dan untuk menumis juga kita menggunakan minyak goreng gitu ya. Jadi komposisi untuk bumbu dasar warna kuning ini dia lebih menggunakan kunyitnya lebih sedikit gitu ya, menggunakan kunyit lebih sedikit dan menggunakan bawang putih dan bawang merah lebih banyak. Biasanya digunakan untuk hidangan soto, acar, pesmol, pepes, atau menggunakan bumbu ungkep, bisa untuk daging atau ayam. Ya, selanjutnya
bumbu dasar yang ketiga yaitu bumbu dasar berwarna oranye. Kenapa berwarna oranye? Karena selain dia menggunakan bawang putih, bawang merah, kemudian kunyit, dia juga menggunakan cabai. Cabai yang digunakan biasanya cabai merah besar ya, yang dibuang bijinya. Nah, ini terdiri biasanya ditambahkan dengan lengkuas, kemudian adas manis, jintan, juga ketumbar. Biasanya untuk menambahkan aroma dari masakan tersebut. Untuk bumbu dasar oranye ini, kita bisa gunakan untuk memasak kari, gulai, rendang, atau tumisan lainnya. Nah, ini untuk yang terakhir ya Teteh, bumbu dasar yang berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Karena dalam pembuatannya, cabai merah besar ini atau cabai merah keriting ini digunakan dalam jumlah yang banyak. Bumbu ini juga menghasilkan cita rasa yang pedas namun tidak membakar lidah. Nah, apa saja komposisinya? Bumbu dasar yang berwarna merah itu terdiri dari bawang merah, bawang putih, tomat, biasanya menggunakan juga terasi, gula, garam, dan di blender juga sama menggunakan minyak goreng. Kalau ingin lebih pedas lagi biasanya menggunakan cabai rawit. Itu teteh sekalian bumbu dasar dalam masakan Indonesia. Nah, teteh sekalian, demikianlah tadi tips juga bagaimana mengenal bumbu ya yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat. Oh ya, pekan lalu juga kita sudah praktek tentang makanan yang namanya salad buah ya. Ya, ada beberapa yang masuk ke Ibu, itu sudah mempraktekkan dan langsung mengirimkan fotonya, Masya Allah ya. Dan mudah-mudahan teteh semua yang hari ini belum, boleh nanti mengumpulkan fotonya ke Ibu langsung sebagai bentuk tugas dari Ekskul Tata Boga ini. Baik teteh semua, Ibu mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dan sampai ketemu di kegiatan Tata Boga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.